Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa AKMI semester 1. Ini pertama perjumpaan dengan saya, yaitu sebagai pengajar Pancasila. Mudah-mudahan dalam penyampaian materi Pancasila ini tidak mengurangi daripada makna dan materi yang saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan 1, saya akan membahas tentang landasan pendidikan Pancasila. Ini ada 4 landasan yang melandasi pendidikan Pancasila itu, yaitu diantaranya landasan historis. Nah, jadi landasan historis ini pertama yaitu proses sejarah pembentukan bangsa Indonesia, yaitu dari mulai prasejarah, kerajaan kuno, kerajaan Islam, dan penjajahan, serta perjuangan kemerdekaan dan kemerdekaan seterusnya. Di mana proses sejarah ini semua bangsa-bangsa di dunia ini pasti punya sejarah. Nah, demikian juga dengan Pancasila ini tidak lahir begitu saja, tapi diawali daripada sejarah. Jadi bangsa Indonesia mulai ada, jadi dari mulai prasejarah ya, sekitar dari sebelum adanya peradaban Masehi, ini orang Indonesia sudah ada. Terus di mana dengan banyak ditemukannya ciri-ciri, yaitu prasasti-prasasti ya, baik itu prasasti yang ada seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan kerajaan-kerajaan yang ada seperti di Jawa Barat sendiri, itu Mula Warman ya. Nah, dilanjutkan adalah kerajaan-kerajaan kuno, seperti adanya kerajaan yaitu Majapahit ya. Nah, setelah kerajaan Majapahit ini bergeser, yaitu timbul peradaban Islam, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di mana-mana, ini dari mulai Aceh ya, dari mulai Sabang sampai Merauke ini peradaban Islam ini tumbuh berkembang. Setelah peradaban Islam ini besar, maka digantikan lagi adalah oleh penjajahan. Nah, penjajahan sekitar 350 tahun kita ini dijajah oleh Belanda. Nah, timbul ini bangsa Indonesia, yaitu berpikir bagaimana memikirkan untuk merdeka, ingin berdiri sendiri. Maka diawali dari perjuangan-perjuangan seperti Pangeran Diponegoro ya. Banyak ada yang perempuan juga, Cut Nyadin ya. Banyak di tiap-tiap daerah perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Hanya karena tidak sama, ini akhirnya banyak perjuangan-perjuangan kita ini gagal. Nah, mulai dari dipimpin oleh Insinyur Soekarno, maka diawali dengan persiapan yang matang, yaitu mendesak daripada Pak Karno dengan teman-temannya, yaitu mendesak daripada penjajah Belanda untuk minta merdeka ya. Nah, itu kira-kira seperti itu dari prasejarahnya. Setelah itu maka diberikanlah yaitu kebijakan yang dibuat oleh Jepang, yaitu membentuk BPUPKI. Ini BPUPKI itu awal daripada perjuangan kemerdekaan, yang dimana waktu itu Jepang juga menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun ya. Jadi tahun 42 sampai tahun 45 itu, ini Jepang akhirnya didesak untuk memberikan kemerdekaan. Nah, makanya di situ baru mulai adanya sidang-sidang BPUPKI ya. Lanjut, yaitu landasan kulturnya, bahwa kita tadi melihat fakta sejarah bahwa kultur bangsa Indonesia tidak bisa disamakan dengan kultur bangsa-bangsa lain, karena mempunyai ciri, sifat dan budaya berbeda ya. Dan tujuannya itu yaitu tujuan hidup bersama dalam satu negara yang yang beraneka ragam, yaitu disatukan dalam
bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Maka itu landasan kulturnya itu berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai suku disatukan dalam bingkai Pancasila ya. Nah, ini landasan filosofisnya bahwa Pancasila itu merupakan filsafat negara, yaitu merupakan pandangan bangsa Indonesia, yaitu merupakan keharusan moral untuk mencari konsisten terrealisasi dalam setiap aspek kehidupan. Jadi dalam filosofi setiap bangsa Indonesia harus memiliki falsafah, merupakan landasan. Jadi kalau membangun suatu bangunan itu harus ada pondasinya. Jadi mau kemana gitu ya bangsa Indonesia itu, maka harus mempunyai landasan, yaitu berbangsa dan bernegara, dan ditanamkan dalam aspek kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara. Nah, ini merupakan yang landasan yuridisnya bahwa Pancasila itu ada terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu alinea kedua, yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, itu tahun 2003 dibentuk satu kurikulum ya, penyempurnaan kurikulum, yaitu tahun 1999. Ini lebih tajam lagi, yaitu bahwa kurikulum Pancasila ini harus diterapkan di setiap perguruan tinggi, dan dilanjutkan dengan terakhir ada dari Ditjen Dikti ya. Dari Dikti itu 2002 sampai sekarang ini pelaksanaan mulai dijadikan mata kuliah pengembangan kepribadian atau dikatakan MKDU ya, mata kuliah dasar. Nah, tujuan daripada pendidikan Pancasila itu sendiri ya, ini ada beberapa hal, yaitu tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini utamanya ada 4. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini sebetulnya tujuan nasional bangsa Indonesia. Jadi setiap orang Indonesia itu harus mempunyai tujuan ini. Ya. Tanpa tujuan ini, kita tidak ada bingkai. Jadi masing-masing pasti tujuannya ada ya. Ada ingin punya ingin sekolahnya tinggi, ada ingin punya keluarga, punya rumah. Tapi di samping itu ada tujuan yang besar, yaitu daripada tujuan nasional, yaitu yang 4 tadi, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan tujuan pendidikan nasional itu ya, ini diterapkan, yaitu supaya berkembang peserta didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang bersifat demokratis dan bertanggung jawab. Ya, lanjut. Ini tujuan daripada pendidikan Pancasila, yaitu mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lanjut. Dilanjut bahwa kompetisi pendidikan Pancasila bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, berpandangan luas sebagai manusia yang intelektual, mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab, dan mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan iptek, memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang menggalak persatuan. Ini lanjut, pengertian Pancasila. Ini pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin. Kita bisa bandingkan dengan pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Sebetulnya ini hanya kata-katanya aja yang tidak sama, tapi tujuannya sama. Ini bahwa menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca,
yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Kenapa dikatakan oleh Insinyur Soekarno bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa manusia yang turun-temurun tapi terpendam bisu oleh kebudayaan? Karena kita dijajah hampir 350 tahun oleh budaya Barat. Ya, lanjut. Nah, ini dari pendapat-pendapat para ahli yang lain, ya. Proto Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah. Ini menurut terminologi bahwa pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Pancasila memiliki arti 5 dasar yang digunakan oleh Presiden Soekarno dengan memberi nama 5 prinsip dasar yang diusulkan. Ya. Nah, ini kira-kira gambaran daripada pengertian Pancasila. Ini menurut etimologi, historis, dan terminologi. Ya. Kita lihat menurut bahasa Sanskerta, yaitu Panca itu 5, sila itu dasar. Ya. Menurut historis, yaitu diambil dari kitab Tripitaka Buddha, ya. Jadi aturan, larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan minum-minuman atau minuman keras, ya. Karena pada prinsipnya bahwa biasanya aturan-aturan itu baik itu di agama Buddha, di agama Islam, biasanya diawali dengan 5, ya. Makanya Pancasila pun berisi 5, ya, 5 dasar. Seperti dalam Islam sendiri adalah ada syahadat, sholat, puasa, zakat, ya, sampai 5 haji, kan gitu, ya. Nah, ini rata-rata di zaman Majapahit juga seperti itu. Seperti adanya di Majapahit itu 5 sendi, yaitu yang bersifat tidak boleh mencuri, tidak boleh dengki, tidak boleh berdusta, dan tidak boleh minum minuman keras, ya. Itu kira-kira yang mendasari kenapa Pancasila itu harus isinya 5. Dan secara terminologi tadi udah Bapak sampaikan seperti itu, ya. Lanjut. Dan teori negara Pancasila, yaitu teori negara Pancasila itu hampir sama dengan teori Trias Politika, ya, yang dicetuskan oleh Montesquieu, yaitu adanya rakyat, adanya pemerintah, ada wilayah. Jadi adanya rakyat, ada pemerintah, wilayah, dan pengakuan negara lain. Kira-kira itu terjadinya unsur negara. Hanya setelah kita terjadi bentuk negara, yaitu merupakan negara yang mempunyai ciri khusus, yaitu negara Pancasila, yaitu pahamnya itu paham negara persatuan, tapi bukan berarti liberal, ya. Kesatuan bangsa, pulau, budaya, golongan, agama ini disatukan dalam paham persatuan, ya. Bukan berarti paham persatuan itu harus disamakan antara Islam, Buddha, ya, Kristen, ini sama. Beda, hanya dalam satu persamaannya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hanya yang berbeda yaitu penafsiran. Tuhan menurut orang Islam yaitu Allah, kan gitu, ya. Nah, menurut orang Buddha Nah, menurut orang Kristen mungkin Bapa, ya, Tuhan Bapa, kan gitu. Dan paham negara kebangsaan. Nah, ini persekutuan hidup sosial bangsa Indonesia. Dan paham negara integral. Paham negara integral itu yaitu mengatasi semua golongan tidak memihak dan melindungi satu kelompok. Jadi semua, baik itu kelompok minoritas, kelompok mayoritas, kita mempunyai kesamaan hak. Nah, ini pemahaman daripada butir-butir Pancasila, ya. Kira-kira ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pengertian seperti ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti atau kausa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa menjamin penduduk untuk
meluk agama masing-masing, tidak memaksa warga negara bertoleransi dalam beragama, pemerintahan memberi fasilitas bangsa yang berkembang. Ya. Ini yang Pancasila yang kedua, kira-kira pemahamannya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sesuai dengan hakikat bagi makhluk Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang lemah. Persatuan Indonesia yaitu bersifat nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan, kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Nah, ini Pancasila yang keempat, hakikatnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Hakikatnya adalah demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, lanjut. Keadilan sosial ini kemakmuran bagi rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Jadi baik itu kesejahteraan, ekonomi, ya, politik, hukum harus semakin meningkat, ya. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Cara yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Ini kira-kira susunan daripada Pancasila itu secara hierarki. Tidak boleh dibalik-balik, ya, bahwa yang paling mendasar yaitu sila yang pertama, itu yang paling pokok, paling dasar, yang dilanjutkan dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat sampai sila kelima. Itu kira-kira tidak boleh dibulak-balik, ya. Nah, hubungan ini aja, ya. Bentuk susunan Pancasila saling mengkualifikasi dan mengisi, masing-masing sila mengandung sila yang lain. Ini syariat Islam, sistem, ya. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.